Oke, sambil menunggu yang lain, nggak apa-apa, Bu Ratih mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, Waalaikumsalam. oke. Suara saya berarti jelas ya, terdengar di kalian ya. Karena di Jelas, Bu. kebetulan Bu Ratih sedang WFH hari Bu. ini. Ya, terima kasih. Jadi sedang berada di rumah dan kebetulan sedang hujan, jadi mohon maaf nanti kalau terputus-putus tinggal diinformasikan ke saya. Mungkin nanti beberapa hal yang saya sampaikan kurang jelas bisa saya ulangi ya. Oke, minggu lalu kita sudah bermain di interface. Jadi hari ini kita kembali ke coding lagi, tapi nanti secara konseptual overriding ini juga bisa kita justifikasi ke dalam sebuah interface. Sebelum itu, agar lebih pemahamannya lebih kompleks, ini kan kemarin sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi tentang inheritance dan polymorphism. Nah, overriding sendiri ini salah satu yang memang bisa digunakan pada saat kita melakukan atau menggunakan programming dengan menggunakan inheritance method. Ya. Jadi pemaknaan kelas yang memang diposisikan sebagai parent maupun subclass gitu ya, atau superclass dan subclass itu pada proporsinya memang digunakan untuk menjustifikasi inheritance. Akan tetapi overriding ini adalah salah satu teknik untuk kemudian menginterpretasikan jikalau ada beberapa hal yang memang kita butuhkan untuk memodifikasi coding yang kita sudah buat. Nah, salah satunya dengan cara melakukan overriding. Nah, apa itu overriding? Overriding itu sebenarnya pada rekanannya dalam suatu proses inheritance karena kita memiliki minimal 2 kelas yaitu superclass dan subclass itu ada metode yang sama sehingga dikatakan overriding. Nah, dari keterangan Bu Ratih, kedua kelas tersebut memiliki metode void yang bergerak. Ya, sama-sama apa namanya metodenya itu metode bergerak. Nah, itu sudah ditandai di dalam contoh code yang saya tampilkan. Nah, di kelas mobil memberikan implementasi sendiri pada metode bergerak. Jadi proporsinya berbeda. Ini kebetulan kalau superclass hanya menjustifikasi atau outputnya dari superclassnya hanya printlen untuk kendaraan bergerak, untuk yang subclassnya dia melakukan perlakuan sendiri. Nah, kenapa hal demikian bisa kita justifikasi? Karena kita sama-sama tahu tidak hanya penurunan dalam sebuah proporsi kelas, tapi metode pun di dalam inheritance itu juga diturunkan. Nah, teknik itu kita sebut overriding method. Ya, kata lain, mengoverride metode yang bergerak dari superclass. Jadi override, jadi dia melakukan pelaksanaan kembali dari metode yang sudah dimiliki oleh superclass untuk kemudian dilakukan di subclass dari sebuah atau extend dari kendaraan, kelas kendaraan. Nah, extend dari kelas kendaraan itu apa? Yaitu subclass yang bernama mobil. Nah, metodenya dia menggunakan atau melakukan extend metode bergerak dari yang ada di parent class-nya digunakan kembali. Nah, mungkin kalian sudah sering ini Bu kita lakukan, misalkan seperti itu ya dalam code maupun dulu pernah menggunakan Java mungkin atau pada saat dengan Pak Aji waktu itu belajar inheritance sudah pernah membahas mengenai turunan dari superclass termasuk itu ingin mengimplementasikan atau menerapkan sendiri kelas yang sebelumnya dimiliki oleh superclass. Ini kan sama halnya kalau kita analogikan kalau kalian dengan orang tua kalian gitu ya. Ya ilmu misalkan kalian dituruni ilmunya digunakan ada yang satu nanti bekerja di kantoran dan sebagainya, misalkan bapak punya guru dan sebagainya. Nah, proporsi hal yang sama dari analogi itu juga dilakukan. Nah, maka pada saat menampilkan yang mau bergerak sesuai dengan keterangan yang di PPT Bu Ratih itu dan bukan menampilkan kendaraan bergerak, maka justifikasi yang harus dimunculkan adalah output dari subclass-nya untuk pada saat kita compile dari subclass tersebut. Sehingga
bukan kendaraan bergerak pada saat pemanggilan metode. Kenapa pemanggilan metodenya beralih fungsi? Karena compilernya akan membaca dari miliknya subclass. Nah, keuntungan kita jika menggunakan overriding method itu ada beberapa, seperti yang kalian bisa baca. Yang pertama, terdapat keuntungan ketika mengoverride method yaitu dari superclass. Nah, selaku pemilik override method, kodenya tidak perlu mengalami perubahan sama sekali. Artinya kita mengurangi case untuk kita menggunakan code yang sama. Padahal peruntukannya juga sama, jadi kita ambil aja. Gitu. Jadi kalau misalkan itu, kan gini ya, kalau di compiler gitu, kalau misalkan kita memiliki metode yang berbeda, otomatis cara kerja memori di PC atau hardware kita itu 2 kali pembacaan, sehingga itu akan menghabiskan space untuk memori dalam melakukan running application atau compiler, sehingga akan lebih irit gitu ya melakukan compiler pada saat pelaksanaan program. Ya memang mungkin tidak terasa kalau perlakuannya seperti ini, tapi jikalau kalian nanti membuat aplikasi besar atau fitur-fitur besar akan kerasa sekali, sepersekian detik itu akan terasa sekali, load-nya ditunggu oleh user itu juga akan berasa. Nah, kalau misalnya contohnya masih sederhana ini kan tidak akan terasa ya, bahkan mungkin penmili second aja gitu, nggak terlalu terasa. Kemudian jika kalau superclass-nya itu masih satu seperti yang berarti tampilkan, bisa kalian buat yang berbeda, it's okay. Tapi kan bisa jadi satu superclass memiliki banyak subclass, atau anaknya, anak dari parent itu juga banyak. Nah, ketika subclass-subclass tersebut perlu menggunakan metode dari superclass, maka dapat digunakan dengan teknik overriding-nya. Jadi, subclass dapat langsung melakukan konsep inheritance kepada superclass atau metode yang ada di superclass. Nah, bisa jadi kan metode di superclass juga tidak hanya satu. Nah, kalau misalkan dibagi, misalkan satu proporsinya gitu ya, nanti dibagi 5 subclass pakai metode ini, 5 subclass ya. Nah, itu tuh justifikasinya akan lebih memudahkan. Sehingga jadi kalau ditanya apakah selalu inheritance melakukan teknik overriding, tidak ya. Jadi tergantung secara kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya kita akan mengurangi space memori, kemudian mempermudah mapping dari subclass yang menggunakan metode yang sama dari superclass, itu tidak perlu menjustifikasi sendiri. Kemudian di poin yang ketiga itu penggunaan metode dari superclass itu dapat menggunakan dengan konsep inheritance seperti yang di awal tadi Bu Rati sampaikan. Biasanya peruntukannya untuk inheritance. Dan yang terakhir, jika mereka itu maksudnya subclass itu mengimplementasikan dengan berbeda, mereka tinggal mengoverride metode dari superclass tanpa sama sekali menyentuh kode metode dari superclass. Jadi tidak perlu memanggil gitu ya, tidak perlu memanggil public class kendaraan, tapi langsung menjustifikasi bahwa dari code ini kan sudah langsung mengextend. Nah, keuntungannya kalau override tidak perlu menuliskan ulang atau mengambil dari kelas yang superclass-nya, tapi langsung menjustifikasi bahwa dia ngambil dari sang orang tuanya. Sehingga langsung melakukan override. Jadi keuntungannya akan terasa pada saat kapan sih Bu Rati? Ya kalau satu, subclass-nya banyak. Kedua, jikalau metode-metodenya berat. Jadi kalau metodenya hanya sistem on print gini kan nggak terlalu nggak terlalu berasa. Tapi bisa bayangkan kalau kalian misalkan membuat satu klausul metode yang sangat terperinci, code-nya begitu detail dan panjang gitu. Tapi kalau misalkan itu bisa diambil tanpa harus kita membuat lagi, nah itu kan baik kalau seandainya proporsinya begitu. Sehingga keuntungan menggunakan object-oriented programming ini sangat dimudahkan sekali. Kemudian tadi Bu Rati sempat menceritakan bahwa interface pun itu juga kita bisa menjustifikasi seperti itu. Biasanya kalau kita mengimplementasikan atau butuh desain interface yang memang memiliki parent interface. Jadi misalkan kalian mungkin pernah tahu ya kalau dalam saya contohkan pakai kalau interface-nya web programming gitu ya atau desain web gitu ya. Biasanya kan ada satu part di mana dia memiliki satu dashboard itu memiliki beberapa konten
yang kemudian difilter dengan proporsinya masing-masing. Nah, itu kalau misalkan di proporsi dashboard-nya misalkan kita punya justifikasi lain, itu sebenarnya kan juga konsep yang sama yang digunakan overriding. Sehingga mungkin kalau kalian sering lihat gitu ya, kok nama domainnya tetap masih di kelas indeks, tapi ternyata perubahan peak-nya masih sudah berpindah-pindah peak, tapi tetap dia ada di situ. Itu sebenarnya juga konsep yang analogi sama yang digunakan seperti overriding. Nah, itu nanti kalau kalian masuk ke mata kuliah UI UX, kalian akan dalami itu. Cuman ke konsep sistem aplikasi berbasis oriented ini, kita lebih ke code-nya. Kemudian yang selanjutnya, nah aturan. Nah, di overriding itu punya aturan-aturan checklist-nya nanti banyak gitu ya. Nah, yang pertama list dari argumen pada overridden. Overridden itu yang ini, yang kelas bergerak yang pertama, gitu, yang ada di superclass. Kemudian dan overriding-nya atau metode yang ada di dalam kelas mobil, kalau yang di kelas kendaraan itu kita sebut overridden gitu ya, benar-benar harus sama, termasuk tipe data dan sebagainya. Jadi kalau nggak sama, masih tidak akan terkenali, sekalipun dia sudah melakukan extend pada kelas superclass. Kemudian akses modifiernya pada overriding method tidak bisa lebih ketat daripada akses modifier atau reduce. Jadi kita sama-sama tahu ya, modifier yang paling agak luas jangkauannya itu adalah public. Jadi kalau kemudian di parent-nya itu udah protect ya, nggak boleh kemudian public gitu. Atau ya yang paling bisa adalah sebaliknya. Yang saya tampilkan di sini adalah public untuk parent-nya, kemudian modifier akses untuk overriding-nya itu menggunakan private, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa dijalankan. Jadi ini dicontohkan. Ini kan sudah ada komen ya, bahwa overriding method aksesnya modifiernya lebih ketat, yaitu di private, itu boleh. Tapi kalau kemudian yang atasnya private, di bawahnya public, nah itu yang tidak bisa. Jadi tidak bisa lebih ketat. Tapi kalau sama bagaimana Bu? Masih bisa terjustifikasi. Jika suatu kelas inherit dari kelas abstrak atau mengimplementasikan interface, maka kelas tersebut harus mengoperate semua metode abstrak kecuali kelas itu sendiri adalah kelas abstrak. Nah, ini kalau kita menggunakan kelas abstraction. Jadi kalau kelas abstraction itu peruntukannya biasanya kalau dia memberikan suatu proporsi di superkelasnya untuk kemudian langsung digunakan di ininya, subkelasnya. Nah, itu biasanya dimasukkan. Ya, sudah masuk. Oke, ada yang tes-tes tadi. Nah, saya lanjutkan. Kemudian metode static private dan final itu tidak bisa di override. Jadi kalau ada metode static, private, dan final gitu ya, itu tidak bisa di override. Jadi justifikasinya bukan di modifiernya ya, tapi tipe metodenya. Nah itu kalau misalkan kita tipe metodenya itu tidak bisa tidak bisa di override. Namun metode statik bisa dideklarasikan ulang pada subkelas. Artinya berarti bukan melakukan overriding tapi menuliskan ulang atau membuat justifikasi sendiri. Nah, yang ketiga, overriding method itu harus memiliki tipe return ya. Jadi pasti karena kalau tidak sama ya nggak bisa. Jadi beberapa syaratnya juga harus memenuhi gitu ya. Yang lain pasti kalian tahu metodenya tidak bisa diwariskan. Jadi kalau sudah dipakai di subkelas ya untuk subkelas itu sendiri, bukan untuk yang lain. Kemudian untuk maksudnya untuk metode-metode yang tidak bisa diwariskan itu ya misalkan hanya cukup digunakan di situ sendiri ya berarti tidak bisa di-override ya pasti ya. Tapi kalau misalnya dia public dan secara keketatan modifier itu di atasnya dari punyanya subkelas itu pasti bisa. Subkelas yang berada pada package yang berbeda hanya dapat mengoperate metode non-final atau dideklarasikan bagi public atau protected. Ini sebenarnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, justifikasinya harus kenal dulu. Nah, Bu, berarti kalau syaratnya banyak begini, overriding tidak selalu inheritance itu menggunakan overriding ya. Sekali lagi betul sekali, jadi tidak selalu sebuah inheritance itu akan menggunakan overriding method atau overriding teknik. Nah, hal-hal yang lain
mungkin sudah pasti ya yang bisa kita justifikasi. Kemudian di catatan yang lain, ini yang dimaksud dari jika yang note tadi ya, yang berkaitan dengan modifier itu, jika override method itu default, maka overriding harusnya default. Protect ya public, ini catatan untuk yang tadi modifier ya. Jika overriding method protect, maka overriding harus protect atau public. Nah, jika overriding method itu adalah public, maka overriding-nya harusnya public. Nah, kalau misalkan dengan case yang saya tampilkan, si overriding methodnya itu adalah public, kemudian overriding-nya, modifier-nya lebih ketat, yaitu private, itu masih bisa kita justifikasi. Cuman kita akan terbatas pada proporsi yang memang dalam pengetatan. Maaf ya, ada suara anak saya, ada iklan ini. Jadi dari penjelasan itu, maka peruntukannya apakah kemudian kita bisa memberikan ruang yang baik untuk kemudian code-code kita itu selalu menggunakan overriding method, Bu. Misalkan ada pertanyaan begitu. Ya silahkan, tergantung kebutuhan. Intinya teknik-teknik semacam ini itu biasanya kita gunakan kalau memang peruntukannya memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Salah satunya ya satu, irit memori tadi ya yang berarti sampaikan. Kemudian tentunya kita akan bisa, kan gini, object oriented programming itu keunggulannya adalah dia bisa memanggil kelas yang lain dengan proporsi metode-metodenya. Kemudian dia banyak berbagai macam teknik modifikasi dalam mengimplementasikan code-code-nya. Salah satunya adalah ada polymorphism, inheritance, dan kemudian inheritance juga masih bisa dimodified dengan overriding dan overloading. Nah, polymorphism nanti ada yang overloading. Sebenarnya minggu depan kita akan bahas lebih detail, tapi mungkin sekilas sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari kalian, saya sekilas membahas mengenai overloading nanti. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai overriding, atau ada yang pernah dapat case pernah menggunakan overriding dan bisa sharing kepada teman-temannya, termasuk ke Bu Rate. Dulu saya pernah Bu membuat superclass apa, kemudian dengan subclass apa gitu, terus metodenya apa. Gitu. Ada yang pernah? Menggunakan tanpa menyadari, ternyata sudah menggunakan overriding method. Ada yang pernah? Nah, kalau belum pernah, sekarang kalau saya tanyakan, ini ya, misalkan dengan contoh overriding ini. Nah, kira-kira bisa nggak teman-teman mencontohkan kelas yang lain selain kendaraan, gitu ya, dan mobil, yang bisa kita contohkan dalam perlakuan overriding? Yuk, silakan, coba. Ada yang mau mencontohkan? Misalkan kelas apa, biasanya contoh-contohnya itu kendaraan, hewan, atau apa, boleh. Atau, Bu, ini Bu, saya mau lebih ke teknis. Contohnya misalkan mahasiswa, Bu. Nah, kira-kira super kelasnya apa, atau jurusan, atau apa. Boleh, silahkan. Ada yang mau mencontohkan? Ini biasanya yang rajin-rajin ini. Mana? Suara Bu Rati terdengar ya? Oke. Dengar. Oke, ada yang mau mencontohkan? Kelas Selain bentuk, Bu. gimana, Deo? Ayunda ya? Iya, kelas Ya. kayak bidang itu. Jadi Oke, nanti bidang. Parent kelasnya? yang parent kelasnya bidang, mungkin nanti kalau yang anak kelasnya itu kayak segitiga, lingkaran, Oke, metodenya? persegi. Metodenya itu hitung luas keliling. Oke, boleh. Ada yang berbagi yang lain selain Ayunda? Hoirul biasanya ya? Ayo, yang lain Hoirul boleh.
Desti, Niki, Hasan, Rafli, Tanti. Wah, kalau sebutin satu-satu nanti habis nyebutin kalian. Ibu, Ya, silakan saya Hairul. ada kelas pegawai, Bu. Oke. Metode ininya, overridden-nya. Metode overridden-nya apa? Ini ada manajer, kasir, sama marketing, Bu. Sebagai subclass-nya ya? Oke, sebagai subclass-nya. Untuk Metodenya apa kira-kira? metodenya ada total gaji, Total gaji metodenya. sama bonus atau THR, Bu. Guru on pick. Dimas, hati-hati Dim. Yesus. Lucunya kalau daring itu gini ya. Ya, Hoirul, diulang nih, tadi masih terganggu. Biar temannya jelas mendengarkannya. Saya dulu membuat itu, Bu. Kelas pegawai, Oke. terus subclass-nya ada marketing, kasir. Terus untuk metodenya ini saya dulu membuat total gaji sama bonus atau THR-nya, Bu. Oke, berarti digunakan di masing-masing subclass ya itu ya? Nah, Iya, itu Bu. membuktikan berarti syarat tadi bahwa bisa jadi keuntungan overreading-nya di poin yang ketiga ya. Jadi yang dilakukan Hoirul adalah keuntungan yang ketiga, di mana banyak lebih dari satu subclass yang menggunakan metode yang digunakan. Nah, waktu menggunakan sudah tahu kalau itu adalah metode overreading rule. Hoirul, saya dengar berarti? Masih belum, Bu. Oh, belum. Jadi sekarang sudah tahu ya bahwa teknisnya kalau kita bisa mengambil metode dari parent dengan subclass-nya yang kita sudah lakukan extend, itu kita sebut overreading. Nah, itu diingat-ingat. Nanti biasanya kalau bekerja gitu ya, apa namanya, berarti dulu pernah waktu ngelamar jadi programmer, itu biasanya untuk ujiannya itu atau testing kemampuan codingnya itu diminta membuat seperti itu. Jadi nanti ayo coba lampirkan code yang berisi teknik overreading. Padahal Hairul bisa misalkan, seperti tadi contohnya Hairul. Hairul sudah bisa menggunakan itu. Tapi kalau tidak tahu istilahnya kan yang mana overreading kan itu. Kita tidak selalu diberikan akses untuk googling kan. Kalau googling mungkin baca sebentar aja seperti yang sudah berarti jelaskan langsung Hairul tahu. Walah yang pernah saya kerjakan dengan kelas pegawai toh gitu ya Rul ya. Sehingga kita bisa mengoptimalkan pada saat kontribusi kita pada saat kita wawancara dan sebagainya. Nah, belajar bahasa pemrograman atau teknik pengembangan aplikasi itu juga harus tahu beberapa istilah, Rek. Nah, karena kalau misalkan secara proporsi mungkin kalian sudah pernah membuat inheritance dengan superclass dan subclass-nya. Tapi kalian juga harus penuhi diri kalian dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang diberikan justifikasi pada saat kita melakukan penilaian pada saat sesi wawancara. Nah, itu dulu berarti pernah pengalaman gitu, masih di awal-awal mau jadi salah satu programmer di salah satu software house gitu ya. Itu tes saya seperti itu, langsung diminta untuk memberikan contoh gitu. Contoh ini sederhana perlakuan overreading gitu. Itu saya langsung membuat kontekstual sederhana seperti yang saya contohkan. Nah, atau kadang-kadang tesnya itu kita sudah disediakan code gitu ya, code dari beberapa aplikasi yang mereka sudah pernah kerjakan biasanya. Kemudian disuruh menunjukkan, kamu paham overreading enggak? Gitu. Mana yang dikatakan overreading? Nah, nanti kalau kalian seperti itu, kalian tunjukkan, ini Pak, ada metode yang menjadi overridden, menjelaskannya begitu ya. Ini
bergerak di sini sebagai overridden atau metode yang dimiliki superclass di mana dia bermodifier public, kemudian dia diambil kembali atau di overriding di subclass yang sudah di-extend dari superclass kendaraan, seperti itu. Maka digunakan kembali tapi dengan compiling atau perlakuan yang berbeda. Di mana kalau di sini dia kendaraan bergerak, kemudian kalau di sini dia digunakan untuk mendeklarasikan mobil bergerak. Spesifikasinya begitu. Yang ke bawahnya apa menunjukkan juga, Bu? Ya, ini perlakuan dari ini kan, metode ini kan. Nah, sampai berhenti di sini, itu sudah betul jawaban kalian. Tinggal kalian nanti menjelaskan. Jadi, metode yang dengan menggunakan static method ini, itu kemudian dijustifikasi untuk melakukan deklarasi di metode subclass-nya. Nah, itu mengambil dari sana. Terus nanti kalau ditanya, keuntungannya apa? Ya, kalau kita punya subclass-nya banyak, kita punya superclass 1 gitu ya, itu bisa kita gunakan. Nah, jawabnya seperti itu. Setidaknya hari ini kalian sudah punya pengetahuan untuk memberikan justifikasi tersebut. Oke, Dimas sudah aman, Dim? Tadi diganggu adiknya apa kowe sing ganggu adike, Dim? Diganggu adik, Bu. Oh, nyalah adike, pinter ya. Mengamankan diri, Dimas ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk overriding? Ini relatif gampang ya. Kalau kalian sudah tahu konsepnya inheritance, menjelaskan overriding sangat mudah sekali. Oh ya, untuk PPT interface yang lalu, mohon maaf berarti ternyata lupa mengupload di e-learning ya. Insya Allah sekarang sudah terupload, jadi adik-adik bisa mendownloadnya. Nanti untuk yang materi ini dan overloading akan saya jadikan satu file, jadi kalian sudah bisa baca-baca sekilas untuk pertemuan di minggu depan. Nah, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya mau sampaikan mengenai tugas. Karena kan kalian jam 1 ada kelas ya? Nggak ada ya? Oke. Minggu depan, nanti saya akan sertakan email di grup, gitu ya. Kita akan kumpulkan dengan menggunakan Google Drive. Nanti link Google Drive-nya aja saya kirim ke ke e-learning. Nah, nanti berarti kirim. Kalian masing-masing per individu membuat contoh overriding ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Hairul, boleh sebisa mungkin diberikan penjelasan di bawahnya. Jadi silahkan berikan /comment mana yang dikatakan overriding method, mana yang dikatakan overriding method. Nah, upayakan dikerjakan sendiri, bukan upayakan, harus dikerjakan sendiri. Jadi perlakuannya bebas, superclass-nya apa, subclass-nya seperti apa. Sebisa mungkin kalau kalian kerjakan sendiri itu juga akan bisa kalian latihan melakukan overriding class. Jadi dikumpulkan nanti berupa Word cukup 1 sampai 2 lembar saja. Nanti saya akan buat link di Google Drive yang kemudian saya taruh di e-learning tugas tersebut. Nanti diberikan penjelasan. Setelah Hairul, saya ini yang dapat gangguan. Oke. Mengenai tugas, ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas? Bu Rati mau tanya. Ya, Ayunda, gimana? Itu tugasnya itu berarti di screenshot gitu, Bu? Boleh di screenshot atau boleh dituliskan langsung di Word-nya. Boleh berupa code yang kalian screenshot dari compiler object oriented, Java, mau NetBeans, terserah. Boleh juga langsung dituliskan di Word-nya. Asalkan jelas mana yang overridden, mana yang overriding. Kemudian mana yang jadi superclass, mana yang jadi subclass-nya. Sebisa mungkin subclass-nya tidak satu ya. Ya. Jadi subclass-nya nanti lebih dari 1. Oke. Makasih Bu Rati. Sama-sama Yunda. Oke, yang lain ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, silahkan kalian bersiap-siap untuk kelas berikutnya. Mungkin ada yang belum sholat dan belum makan siang, masih nutut waktunya saya rasa. Mohon maaf, kemarin berarti ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih tadi juga Hasan sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan informasi ke grup. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.